Oke, lanjut. Untuk episode ini kita batasi sampai 4 pertanyaan karena nomor terakhir ini 44 cukup panjang penjelasannya. Jadi nanti kita nomor 41, 42, 43, 44 aja ya. Langsung ke Kumimi ya seperti biasa. Nomor 41. Yuk, nomor 41 ya. Larangan mengamuk, naik pitam. Apa artinya dalam Tao? Artinya harus sabar, mengandung arti supaya semua manusia hidup rukun dan tidak mencari gara-gara kecuali membela diri. Arah ya. Amuk itu katanya bahasa Inggrisnya pun amuk. Amuk. Oh iya? Iya. Bahasa Jawa katanya. Bahasa Inggrisnya Amuk. Jadi ngamuk, jadi marah-marah yang tanpa sebab itu amuk. Oh gitu. Ini marah nah, itu masuk dalam kamus bahasa Inggris. Baru tahu saya. Sebenarnya kalau dilihat dari nomor ini ya, bahwa amuk itu kenapa kok dianggap, maksudnya kita harus bisa sabar lah ya. Amuk itu salah satu juga secara alamiah manusia itu semua punya. Orang sudah jengkel, kesel, akhirnya mengamuk kan gitu kan istilahnya. Cuman maksudnya larangan mengamuk itu adalah kita tuh kalau bisa sabar lah. Kita sabar. Cuman kan namanya kesabaran itu pasti ada sesuatu yang kita ada batasnya. Nah kalau sampai sudah kita sabarin nggak bisa ya udah kamu aja, itu namanya udah alamiah. Kalau enggak kamu sendiri nanti yang jadi penyakit. Terus Yang jadi stres begitu. karena mau ngamuk nggak bisa. Tapi saya punya pengalaman waktu itu ya, gara-gara sudah kelewat batas sehingga saya mungkin juga sudah marah. Kemudian waktu cingcu malam-malam ya tak. Kemudian Fu Faksennya bilang ngomong, ngapain kamu tadi? Habis marah-marah. Saya kira harus mukul orang sih. Oh gitu ya, digituin. Udah duduk situ, dicuekin 3 hari. Sudah ada tembok. Untung nggak suruh main pizza nih. Ada dinding 10 tahun. Ada tulisannya juga kecuali membela diri. Nah, itu kan juga berarti kan kita tuh harus realita ya kan. Kalau kita diserang mundur terus nggak pernah membela diri, akhirnya kan ya gimana ya, namanya manusia ya kan. Pasti. Dan kalau nggak membela diri namanya bego. Iya kan? Iya kan, bego kan berarti. Bener. Cuman paling tidak itu sensation itu ya punya satu level yang lebih gitu, yang dituntut oleh beliau ini terhadap kita yang cinta. Sampai Serjen ngomong, kamu tunggu 1-2 detik saja kan sudah lewat itu. Jadi maksudnya tuh kita kalau kayak karet itu dibentang segini itu udah maksimal. Bisa nggak dibentang lagi sebelum sampai putus? Nah itu kita tahanin lah, gitu. Tahanin lah jangan sampai. Diomelin itu benar-benar diomelin. Oh iya. Karena cinta. Beda. Oke, lanjut yuk. Nomor 42 ya. Apa yang dimaksud Sen Yen? Ya, mata gaib, dan Ren Al Thongsen itu pendengaran gaib. Sen Bahasa Yen, Inggrisnya itu clairvoyance ya. Sen Yen dan Ren Al Thongsen adalah kata-kata khusus dalam Siu Tao, yaitu cara penglihatan gaib dan pendengaran gaib yang didapat sewaktu Siu Tao. Nah, ini yang gaib-gaib biasanya menarik. mata ketiga dan pendengaran ketiga itu, gitu loh. Makanya tahu kan kalau patung tuh suka ada matanya 3 itu sebenarnya hanya simbolik aja. Gitu. Ya, saya bukan lihat kan benar matanya ada 3, aku tinggal takut. Iya, belajar gitu sampai misalkan mata gaib atau pendengaran gaib ini kan juga tidak mudah ya, gitu loh. Karena prosesnya kan panjang ya. Semuanya berhubungan dengan kebeningan hati, gitu loh. Semuanya juga harus dilatih, gitu loh. Tidak bisa ngikutin yang minoritas, gitu loh, yang memang
bakatnya sudah ada sebelumnya. Nah, itu gampang. Itu gampang, itu minoritas ya, kita jangan ngomong di situ. Ngomong di situ percuma kita. Nah, ngomong pada umumnya, gitu. Ya toh. Nah, pada umumnya ini itu kan kita harus punya satu kepentingan batin, kemudian betul-betul mau melatihnya, gitu loh. Karena kan Cinco ini kalau misalkan nantinya ya mungkin kita bisa melihat diri kita bagaimana ya toh. Nah disitulah kita masuk ke dimensi itu, baru kita bisa melihat sekitar, kita baru bisa melihat siapa. Pokoknya amazing. Amazing. Kalau sudah bisa melihat dimensi lain, amazing. Amazing. Nah, ini karena nggak ada pokoknya Ji. Ya. Harus dirasain sendiri. Nggak bisa ngomong ya, pokoknya nggak ada. Cuma bisa ngomong satu kata. Amazing. Tapi ini dua ini bisa dilatih ya. Bisa. Poinnya kan bisa dilatih. Cuman ya kalau nurutin orang sekarang maunya instan nggak bisa. Nggak bisa. Panjang. Puluhan tahun. Puluhan. Bahkan misalkan kayak pendengaran gaib. Kita dengar kadang-kadang kalau kita dengar begini kan sana ngomong kan kita nggak bisa, itu nggak usah dihiraukan, nggak usah saya dengar, yang itu aja saya dengar, kan nggak bisa. Iya. Nah di dalam pendengaran gaib, pelatihan gaib itu bisa gitu. Seolah-olah kita punya mic itu kita taruhkan di ujung sana biarin aja, kita cuma dengar itu aja. Nah, itu bisa. Nah ini yang aneh. Makanya kan saya pernah yang tahu itu sensitivity dinaikkan. Untuk menaikkan sensitivity itu butuh sumber yang bagus, materialnya. Ya toh, misalkan kristalnya ini tidak bening, begitu digosok, ngetek, pecah. Berarti apa? Untuk supaya kamu sensitif, materialnya harus bagus. Nah, material ini bagus, berarti apa? Kamu butuh pribadinya yang bagus. Sehingga digosok. Hati kan? Batin. Ya toh. Nah, sekarang gosoknya pakai apa? Kalau kamu digosok dengan maestro, ya, jadinya kayak misalkan gosokan Soviet. Diamond itu loh, berlian. Kalau gosokan Soviet kan bagus sekali, rata ya. Ya toh. Jangan gosokan Banjar. Berbeda. Betul kan? Nah ini berarti kalau kamu sudah materialnya bagus, sekarang metodenya untuk supaya kamu bagus, ya toh? Nah ini gosokannya, berarti apa? Kamu berlatihnya, kamu ininya, betul kan? Nah sesudah itu baru selektivitasnya, gitu. Selektivitasnya ini, nah gimana kamu tuning up? Oh itu doang loh yang saya pengen dengar, bukan yang ini. Nah gitu loh. Nah ini pendengaran gaib. Itu sama. Orang tertentu aja ini kayaknya. Ya pelan-pelan. Itu butuh waktu panjang. Butuh waktu panjang. Oke. Butuh waktu panjang. Jangan putus asa. Kita lanjut ke tahu bisa nguping. Dari lantai 2 nguping yang lantai 1 bicara. Bisa aja gitu. Ngupingnya tempel ke situ. Oke ya, nomor 43 ya. Apa yang dimaksud dengan ikat? Perasaan mendahului ini sebenarnya firasat. Ya. Ini adalah perasaan yang datangnya mendahului kejadian. Suatu perasaan yang tajam yang diperoleh kaum Syuta. Ya, ikat bukan lingkam gitu ya. Lain lingkam ini kan lingkam ini misalkan kayak kamu punya komunikasi gitu loh dengan batin. Oh. Kalau ikan ini kamu tuh perasaan. Dia mau datang. Gitu loh. Ikan kan gitu loh. Dia mau datang. Begitu kamu ngomong dia mau datang. Ternyata sudah dia mau. Nah, gitu loh. Ya lah ini ikan. Ini memang dengan kita belajar Tao, Siu Tao ini akan ada koneksi itu. Oke lanjut ini nomor 44 ini cukup rada panjang, jadi makanya dibatasi tadi 4 pertanyaan. Ya, ini kan nomor 44. Kalau kita lihat ini kan diagram ya, diagram latihan, gitu. Diagram Siulian. Nah, kita ini di sini kita harus paham bahwa di dalam diri kita itu ada pengertian-pengertian
ya toh, yang membawa kita menjadi sadar akan kecerdasan, akan ini itu, adanya perasaan begini. Nah ini satu sisi. Kemudian yang kedua itu adalah gerak ini loh. Ini berhubungan dengan raga. Ya toh, ini kan gerak motorik gitu. Nah, sisi yang lain itu adalah sukma. Ini adalah penghuni raga. Ini loh. Ya toh. Jadi Sadara, ini adalah penggerak sukma. ya toh, gitu loh. Ini dalam satu kesatuan gitu loh. Nah, di pengertian ini kan sesudah kita lahir, ya toh. Ya toh. Begitu sesudah kita lahir, kita sudah mulai bisa melihat kayak baby gitu, kemudian tahu sekitar, dia mulai belajar A, I, U. Nah, ini pengertian. Betul kan? Ini kan maksudnya kan gitu kan, pengertian. Kemudian tiap hari belajar, berpikir ini proses ini. Gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain adalah gerak, gitu, penggerak. Ya. Nah, ini dari diri sendiri. Kemudian kan ini ada energi kan, gitu loh. Ada pikiran, kemauan, ada energi. Nah, ini tiap hari bekerja, tiap hari bergerak, olahraga segala macam. Nah, ini, gitu loh. Ya, ini satu sendiri. Kemudian ini sukma. Gitu. Sukma ini kan sebenarnya komponennya masih banyak, gitu. Nah, ini kan cuman sederhana saja, ya toh, gitu loh. Jadi mulai dari sebelum lahir, gitu. Nah, ini kan sukma ini yang carry over terus, gitu. Nah, sukma ini sebelum lahir, kemudian bintang-bintang ini kan itu cerita di sononya seperti bagaimana, gitu loh. Nah, kemudian sampai ke kita lahir itu ada satu yang tipis segala macam. Nah, ini yang dimaksudkan, gitu loh. Gitu loh, kayak ion alam semesta ya, ini terhadap sesuatu janin yang akan lahir kan. Maksudnya bintang-bintang ini ya, jadi ion gitu loh, ini maksudnya, gitu loh. Kan itu kan sebenarnya sukma itu kan terdiri dari energi, kemudian rekam jejaknya, kemudian kesadarannya, gitu. Ini cuma diambil sukmanya saja yang secara keseluruhan bentuknya. Sederhananya, gitu loh. Nah, kemudian melatih sukma, dan sukma menjadi kuat. Nah, untuk melatih sukma ini kan nanti kan dimulai dari sini sebenarnya, siutirnya ini, siutaunya ini, ya toh. Nah, antara pengertian dan gerak, ya toh, dua ini, pengertian dan gerak ini kan harus kita ini tidak boleh kacau, gitu loh. Jadi antara pengertian dan geraknya ini harus harmoni, sinkron. Nah, inilah yang arahnya ke meditasi. Baru turun ke meditasi. Meditasi kan, gitu loh. Diem kan. Nah, kemudian meditasi kan bisa dikatakan merupakan istirahat yang tertinggi. Ya, makanya kan kadang-kadang kalau kita capek, kita meditasi, katakanlah di pesawat, misalkan duduk diam, itu adalah istirahat yang paling tinggi. Nah, ini kan istirahat ya, nah, gitu loh. Nah, kemudian ilmu pernapasan ya, badan sehat. Karena di dalam meditasi itu pun ya sebenarnya kita ini melepaskan kita punya raga di alam yang paling besar supaya dia balancing sendiri, gitu. Dia harmonize sendiri, gitu loh. Nah, pernapasan ini adalah pernapasan Cingco yang luar biasa, pelan tapi efektif, sehingga menjadikan metabolisme tubuh itu optimum, makanya dia sehat. Nah, ini sih dia. Ini masih panjang. Sebenarnya ini masih panjang ya kalau mau diterusin, cuman ini sederhana sampai tahun ini loh yang kita lakukan, gitu loh. Sebenarnya masih panjang. Saya pernah bikin kan, kita yang bikin itu diagram Syutau, panjang. Komplit tuh gitu. Gitu loh, sampai ini. Gitu. Cuman ini kan supaya kita tahu aja bahwa untuk umum lah ya. Ya, kita punya pengertian, punya gerak, punya sukma, punya raga. Tiga semua ini harus dilatih. Ya, gitu loh, ini Shurien. Itu namanya Shurien. Tiga ini harus dilatih, namanya Shurien. Gitu loh.
Oke, sampai di sini untuk episode ini. Thank you Rumi, Dina. Perjalanan spiritual tol datang disenengin, pergi di kaki. Dadah.